Shalom semua. Sekali lagi shalom. Damai Kristus menyertai kita semua, Bapak Mama, Bapak Saudara yang ada dalam rumah Tuhan di sini maupun yang ikut secara online. Kapanpun, dimanapun bisa mengikuti rekaman tersebut. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya yakin Bapak Mama, Bapak Saudara semua familiar atau akrab dengan Mazmur 23. Mazmur yang sangat terkenal, 6 ayat yang sangat powerful, sangat-sangat mempengaruhi banyak orang. Saya ingat waktu saya masih kecil, usia masih SD kalau tidak salah, di gereja pernah diputar sebuah film tentang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di Korea, dan mereka itu ya menderita sudah pasti karena dilarang untuk beritakan Injil. Tapi setiap malam di tempat-tempat mereka ditahan, mereka membacakan Mazmur 23 ini. Menjadi kekuatan penguburan bagi mereka. Ayat yang sangat terkenal dan saya sangat suka ayat ini. Saking sukanya saya sangat menghafal ayat itu. Dia dimulai dengan satu ayat yang berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Di Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul Gembala yang Baik. Kalau Tuhan adalah gembala, saya yakin Bapak Saudara semua tahu, atau yang pernah piara hewan binatang pasti tahu bahwa yang punya binatang itu atau yang piara binatanglah yang melayani binatang itu. Tidak pernah binatang itu melayani pemiliknya. Gembala tugasnya melayani domba. Tanggung jawab gembala melayani domba. Makanya Mazmur 23 itu berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Tidak pernah terjadi domba itu melayani gembala. Domba melayani gembala kalau disemati atau ambil bulu domba, makan daging. Kalau kita katakan Tuhan gembalaku, berarti tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Makanya Yesus katakan jangan khawatir soal makan minum pakai. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan takkan kekurangan aku. Bahasa Inggris mengatakan I shall not want. Artinya saya tidak akan ingin apapun lagi. Karena Tuhan, the Lord is my shepherd, karena Tuhan gembalaku, saya tidak ingin apapun lagi. Tidak ada lagi yang saya butuhkan, tidak ada lagi yang saya mau. Semua sudah disiapkan. Makanya dia katakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia memberikan aku di padang rumput hijau. Ia segarkan jiwaku, bahkan sekalipun aku berjalan ke kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bahkan di depan lawanku, Dia siapkan makanan bagiku. Itu sebenarnya sebuah olokan. Masa musuh datang serang kita, kalau kita diserang kita bikin apa? Kita ambil senjata, ya kan? Musuh datang serang kita pesta, itu kita sedang olok itu musuh. Lu datang serang silakan, beta sentoy makan. Nikmati saja. Lalu terakhir dia bilang, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh sadar Tuhan gembalaku? Perhatikan baik-baik kata-kata ini ya. Saya yakin Bapak Mama atau saudara yang berpacaran atau sudah menikah tahu yang namanya, atau orang tua kepada anak yang namanya sifat posesif. Kalau orang posisinya tinggi, dia akan sangat cemburu. Dan berbahaya sekali ketemu dengan orang yang cemburu. Dia buat apapun demi membalas kecemburuannya. Makanya ada ayat Alkitab berkata, Allah kita itu Allah yang cemburu. Nah, ayat ini berkata begini, Tuhan, bukan Tuhan adalah gembala. Tidak. Tuhan gembala apa? Saya. Makanya, karena Tuhan gembalasnya saya tidak ingin apapun lagi. Jadi kalau di antara kita ada yang masih serakah, tamak, tidak puas dengan apapun, bisa jadi. Saya tahu Tuhan gembala, tapi dia bukan gembala saya. Saya gembala diri saya sendiri. Orang seperti itu. Makanya dia rakus, tamak, serakah, korupsi sana sini. Selalu melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, karena dia tidak yakin dan dia tidak menghidupi Tuhan gembala saya. I shall not want. Saya tidak ingin apapun lagi, tidak mau apapun lagi. Cukup Tuhan gembala saya, itu sudah cukup. Makanya Yesus katakan, kan Yesus datang dia bilang, akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik bikin apa? Menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Yohanes 10. Lalu dikatakan apa? Jangan khawatir soal makan minum pakai. Tak usah khawatir. Kamu jangan hidup seperti orang yang tidak kenal Allah. Kamu sudah kenal Allah. Itu semua akan Allah sediakan. Kamu punya bagian cuma satu. Seek the Lord. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu saja. Itu saja. Tak usah pikir makan minum pakai. Kata Tuhan Yesus. Kalau kita omong ini dengan orang yang tidak kenal Tuhan, kita dipukul, diinjak, ditempelin, diolok-olok, dipuli. Nah, kalau kita orang Kristen masih olok-olok orang yang beritakan ini, kamu sedang berada di luar. Karena kamu tidak mengerti bahwa Tuhan itu gembalaku. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Tidak pernah ada terjadi di dunia ini domba melayani gembala, tidak ada. Tugas dan tanggung jawab gembala melayani domba. Makanya setelah Yesus pulihkan Petrus, Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Berikan nyawamu untuk domba-dombaku. Indonesia menerjemahkan gembalakanlah domba-dombaku. Bahasa Inggris bilang feed the lamb, beri makan mereka. Tugas kamu beri makan mereka, layani mereka. Itulah kenapa kerja seorang gembala itu tidak mudah. Memilih aminkan itu tidak mudah. Semua orang yang pernah memimpin orang lain tidak mudah. Orang tua yang pimpin anak tidak mudah. Kalau orang tua yang tidak mau berkorban, dia tidak akan bisa pimpin anaknya. Dia harus bisa berkorban. Posisi gembala, posisi pemimpin adalah melayani. Inilah yang sekarang dunia sedang copy dari firman Tuhan. Melayani. Di mana orang mau melayani, tapi kita ketemu apa? Dong jadi bos. Kita yang layani mereka. Sering kita posting perkataan ini. God bless you, God bless you. Berkat Tuhan memberkati kita. Kata berkat di dalam Alkitab dia punya arti dua, atau diambil dari dua kata, barak dan berakah. Barak dan berakah. Kata ini sama dengan lutut. Berkat dia punya bunyi sampai lutut. Lutut itu berek. Nah, di dalam cara berpikir orang Yahudi, orang Ibrani, yang namanya memberkati artinya dia berlutut dan kasih makan. Itu berkat. Jadi kalau kita bilang Tuhan memberkati kamu, Tuhan berlutut dan kasih kamu makan. Itu berkat. Makanya orang sombong tidak bisa melayani. Karena dia tidak bisa berlutut di depan orang. Dia tidak bisa merendahkan dirinya di depan orang. Omong kosong kalau dia bilang melayani. Di mana buktinya Allah memberkati kita? Baca Yohanes 13. Yesus buka jubahnya, ikat pinggangnya, dia berlutut dan basuh kaki murid-murid. Allah memberkati kita. Barak itu berkat sama dengan berlutut. Allah berlutut dan kasih kita makan. Kalau susah seperti itu, kau mau minta apa lagi dari Tuhan? Coba kita minta apa dari Tuhan? Kau bilang Tuhan tidak pantas, makanya Petrus bilang, Yesus kamu tidak pantas cuci saya punya kaki. Dia tahu, itu tidak layak. Guru dan Tuhannya cuci kakinya. Tapi Yesus bilang, kalau saya tidak cuci kakimu, basuh kakimu, kamu tidak dapat bagian dalam kerajaan saya. Sekali lagi, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, orang sombong tidak bisa melayani. Terlihat melayani, tapi di hadapan Tuhan kamu tidak melayani. Kamu layani dirimu sendiri. Dan ketika Allah mau pakai hidup seseorang, dia akan proses orang itu habis-habisan sampai kamu akan katakan, saya tidak punya apa-apa lagi. Semua Tuhan sudah ambil. Nah, sampai di titik itu, Tuhan akan pakai hidup. Akan terlihat, manifestasi pelayanan akan muncul dari dalam diri. Tuhan gembalaku, dia melayani aku. Ini bukan bilang kita bos, tidak, supaya kita sadar diri dan percaya apa Yesus katakan. Tak usah cari makan minum pakai, kamu habiskan waktu hidup sia-sia. Semakin kamu cari makan minum pakai, semakin dia jauh dari kamu. Kita akan bicara soal tema ini, gembala yang baik, solitude dan loneliness. Solitude artinya kesendirian, loneliness artinya kesepian. Di dunia yang sangat sibuk dan bising ini, masih ada orang yang kesepian. Makanya dia cari jembatan Liba. Anehnya luar biasa. Dunia terlalu super sibuk. Kota Mbak Mama, Oma sangat sadar itu.
Para orang tua yang hadir saat ini sangat mengerti dunia ini beda jauh dengan masa. Tapi di dunia yang sudah super sibuk ini, kerja tidak tahu diri dari pagi sampai malam, tidak bisa tidur, tidak bisa beribadah, tidak punya waktu dengan keluarga, masih ada orang yang kesepian. Itu kejahatan luar biasa. Ini topik yang sangat besar. Satu kali pemberitaan firman Tuhan kayaknya tidak cukup. Dan saya sebut ini seri 1, semoga ada waktu Tuhan izinkan. Hari ini kita akan bicara soal solitude. Nanti ada waktu yang berikut kita bicara tentang loneliness. Saya ajak kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 9. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 9. Sebuah kisah yang sangat terkenal tentang Elia, orang Tisbe. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Bapak-Bapak Saudara, kalau kita baca firman Tuhan di kitab Mazmur, kembali ke kisah Mazmur, kita akan sering ketemu 4 huruf satu kata yang namanya Selah. Betul ya? Selah. Contohnya adalah Mazmur 68 ayat 20. Bisa tampilkan Mazmur 68 ayat 20. Di tengah-tengah Mazmur 68 ayat 20, itu ayat 21. Nah, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Apa arti Selah? Selah on seven, gitu. Bukan itu. Selah itu artinya pause, stop, berhenti, pause. Ketika orang bermaksud bagi Tuhan, ada saat di mana dia berhenti. Dalam hidup ini juga jangan gas terus, ada saat rem. Jangan hanya gaspol, itu terjun bebas. Berhenti, refleksikan dirimu, pikirkan dirimu, besok buat apa. Dulu waktu kita masih kecil, bapak ajar kita begini, tiap malam sebelum tidur, saat lu baring-baring di tempat tidur, pikir, ini hari apa yang gue buat? Ada baik atau tidak? Ada yang perlu diperbaiki besok atau tidak? Pikirkan itu. Akhirnya sejak kecil kita terbiasa jadi orang yang suka berefleksi. Sekalipun di tengah acara maya, kita senang mengamati dan senang berefleksi. Refleksi itu menuntun kita jadi orang yang bijaksana, memandang hidup ini. Cara pandang hidup kita berbeda dari cara orang lain memandang. Selah, pause, berhenti dulu. Jangan gas terus. Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari, hari ke-7 dia beristirahat, dan atas dasar itu dia bilang, kamu sudah capek kerja 6 hari, hari ke-7 Sabat, istirahat, jam paksa, potong hari ke-7 dipotong gaspol, terakhir tarik nafas satu-satu, baru salah orang. Aturlah semuanya. Manusia butuh itu dan Tuhan tahu. Nah, bagaimana kita menghadapi kesendirian bersama Tuhan? Ini topik kita yang bagian dari tema tadi yang saya ajak kita. Mari kita menggali lebih dalam. Bagaimana Elia menghadapi kesendiriannya. Elia itu sangat unik. Dia manusia yang ditetapkan Tuhan untuk tidak mati, tetapi dia meminta mati. Setelah kisah ini kita tahu dia minta mati. Kita ini diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah, tapi kita sering merasa kurang, merasa miskin dan rakus. Padahal kita sudah diberkati Tuhan. Elia itu ditetapkan Tuhan tidak mati. Semenderita apapun dia tidak akan mati. Kita ditetapkan Tuhan diberkati
Menurut Petrus dia tuliskan, kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Tapi kok kenapa kita yang seperti orang yang paling miskin di dunia? Rakus di mana-mana. Makanya kita korupsi. Semua kita korupsi habis. Padahal kita ini sudah punya semuanya. Yesus bilang, jangan pikir soal makan minum pakai. Itu bukan berarti kita tidak bekerja untuk makan minum pakai. Tidak. Di Taman Eden, Tuhan bilang kepada Adam, semua buah pohon taman ini boleh makan, hanya di tengah-tengah tidak. Tapi Tuhan perintahkan, kamu punya tugas pelihara taman ini. Bekerja. Berkat sudah ada, tapi kamu dipanggil untuk bekerja dan nikmati itu. Nah, kita pakai istilah dunia, beta mau kerja itu apa? Cari hidup. Kok hidup ada cari apa lagi? Cari nafkah. Nafkah semua siapkan. Sampai-sampai ini cari muka untuk bisa makan dan hidup. Nah, kita membalik-balikkan ini semua. Karena kita kurang waktu untuk sendiri dan berpikir hidup kita. Kerit. Elia diperintahkan Tuhan pergi ke sungai Kerit. Kerit itu dari bahasa Ibrani karat, artinya memotong, memisahkan, memutuskan. Apa yang dipotong dipisahkan Elia? Tuhan memanggil Elia pergi ke sungai Kerit. Di situ kamu akan dipotong, kamu akan dipisahkan dari dunia ini. Kenapa? Elia sedang dipersiapkan untuk hal yang sangat besar dan dia akan naik ke surga hidup. Semua yang terikat dalam dunia dalam diri Elia dipotong oleh Tuhan. Pengaruh kebisingan, berharap untuk bisa makan di sana, Tuhan potong. Burung gagak yang paling rakus, yang bangkai pun dia hajar. Tuhan bilang, lu sisakan makanan untuk Elia. Itulah di Amsal bilang begini, orang fasik itu Tuhan tetapkan untuk kasih makan orang benar. Jangan khawatir. Potong beli sekarang, potong beli biasa balanya itu di orang yang percaya Tuhan kok tidak? Tidak. Iya kan? Banyak orang yang tidak percaya Kristus. Mereka cari, siapkan sesuatu lalu kita pergi beli. Kita tidak perlu capek-capek buat itu. Lalu kenapa kita khawatir? Ada yang salah di hidup kita ini. Tuhan potong, pisahkan. Tempat di mana Elia menikmati keramaian, dia seorang nabi yang sangat spektakuler. Tapi Tuhan bilang kamu dipotong sekarang, dipisahkan. Ada tugas besar yang kamu harus kerjakan. Tuhan persiapkan dia karakter. Kita ingat Tuhan Yesus. Yesus dibaptis. Allah Bapa berbicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa Yesus langsung pelayanan? Tidak. Dia mengalami kerik di padang gurun, diproses oleh Allah Bapanya selama 40 hari. Ada masa-masa sekarang kita masuk kesusahan, kita masih dipotong. Jangan terlalu stres, bersyukur. Bersyukur untuk itu. Itu masa kita sedang dipotong. Nah, kalau kita tidak punya waktu menyendiri berefleksi, ya kita akan kacau balau. Coba cari waktu tenang dan pikir semua ini. Semua yang kita merasa nyaman-nyaman, Tuhan potong dari hidup kita. Yang kita andalkan itu, kita andalkan orang kuat, kita andalkan orang dalam, kita andalkan segala macam, Tuhan potong dalam diri kita. Hanya satu yang kita andalkan, Yesus Tuhan. Ayat 3 dari 1 Raja-Raja 17, Tuhan katakan begini. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Tuhan yang tetapkan tempatnya, sungai Kerit, sembunyi di situ. Kata bersembunyi dari bahasa Ibrani satar. Satar itu punya arti dua, bersembunyi dan disembunyikan. Kalau ketong biasa main sembunyi kan? Ada anak kecil main sembunyi di bawah meja, dia punya kepala di bawah, dia pantai di atas. Akhirnya orang yang cari dapat tendang di pantai gitu. Bersembunyi itu satar, tapi juga arti apa? Disembunyikan. Ada orang punya surat rahasia, lalu dia sembunyi di mana? Di brankas. Ada yang chat khusus dong yang lain-lain, jadi sembunyi supaya dia istri dan tahu, dia suaminya tahu. Disembunyikan. Elia terlihat dia bersembunyi di Kerit, tapi sebenarnya yang terjadi apa? Karena Tuhan bilang pergilah ke sungai Kerit. Sebenarnya yang terjadi apa? Tuhan sembunyikan dia di situ. Amin. Tuhan sembunyikan kita di masa-masa sukar kita. Nanti setelah ini saya akan sampaikan apa maksud itu. Banyak orang sering kutip Mazmur 91. Saya yakin mungkin beberapa antara kita 1-2 orang hafal ayat itu. Ada yang mau tidur, dia baca Mazmur 91. Ada yang punya masalah, dia baca Mazmur 91. Apalagi waktu Covid kemarin, ayat Mazmur 91 sangat terkenal.
Kata ayat pertama dalam Mazmur 91, bisa tolong ditayang, dia bilang begini. Orang yang duduk dalam apa? Lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata lindungan itu dari kata yang sama, satar. Dalam teks bahasa Inggris yang lain mereka sebut hiding place. Hiding place, tempat bersembunyi, tempat rahasianya Allah. Orang yang berdiam di tempat rahasianya Allah. Sungai Kerit adalah tempat rahasia Allah. Dia bawa Elia sembunyi di situ. Di situ saya akan proses sekarang. Satar, tempat bersembunyi. Sekarang pertanyaan bagi kita, di mana tempat kita bersembunyi? Berarti yakin sekarang kita semua di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sedang sembunyikan kita dari malapetaka yang besar. Tapi kalau kita terlalu sibuk, terlalu pusing, sibuk dengan cari makan minum pakai, kita tidak tahu, tidak sadar, kita mulai stres, depresi dan kecewa. Padahal Tuhan sedang sembunyikan kita. Coba berdiam diri. Ambil waktu 1-2 jam, sungguh-sungguh tenang, tak usah pikir yang lain. Pikirkan Tuhan saja. Mama saudara akan menemukan bahwa engkau sedang disembunyikan oleh Tuhan. Meskipun mata kita lihat ini masalah, tapi kita sedang disembunyikan oleh Tuhan. Menurut Keluaran, Musa lari ke Midian karena dia bunuh orang Mesir. Takut oleh Firaun, tapi di dalam Ibrani dikatakan dalam iman, karena iman Musa meninggalkan Mesir. Dalam pandangan kita lihat masalah, tapi di pandangan Allah, kamu sedang saya sembunyikan. Solitude itu tempat persembunyian yang kudus. Tempat persembunyian yang kudus. Solitude itu artinya kita menyenangkan diri sendiri. Solitude itu kita sengaja bikin diri sendiri. Bukan kesepian. Nanti pertemuan berikut kita bicara tentang kesepian. Menyendiri. Alam menyingkirkan kita dari keramaian untuk mengalami perlindungan, keintiman, dan pemulihan daripadanya. Dia sembunyikan kita. Pernahkah kita mengalami kesendirian itu? Kita sadar benar, saya sendiri. Tapi bukan menghindari masalah. Saya sendiri dengan Tuhan. Saya sendiri dan saya sadar Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Kalau orang kesepian, ujung-ujungnya bunuh diri. Karena dia merasa tidak ada yang peduli dengan dia. Itu kesepian. Tapi menyendiri, dia sendiri, dia sadar Tuhan bersama dengan dia. Tuhan ada dengan saya sekarang. Itu orang bersolitude. Dan dia menikmati keintiman itu. Karena Tuhan yang bawa dia masuk ke situ untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Solitude bukan sekadar menyendiri, tapi tempat kehadiran Allah. Di Sungai Kerit, Allah hadir bersama-sama dengan Elia. Kehadiran pertama melalui apa? Tuhan bilang, saya perintahkan burung gagak. Berarti Tuhan hadir melalui burung gagak. Kasih Elia makan. Saya sudah siapkan Sungai Kerit. Di seluruh Israel tidak ada hujan yang turun, tapi Sungai Kerit terus mengalir. Saya siapkan air, kamu minum. Saya sudah siapkan semua. Di tengah-tengah kesendirianmu bersama Tuhan, Tuhan sudah sediakan semuanya. Hanya kamu, kita yang terlalu rakus, kita mau lebih lagi. Padahal Tuhan bilang cukup, hanya daging saja dan air untuk season ini, untuk musim ini cukup roti dan air, daging dan air yang dibawa. Mungkin kita bulan tahun-tahun yang lalu kita makan, mau makan apa? Kita makan pilih suka-suka. Tapi di tahun ini kita tidak bisa pilih makan. Hanya ada itu saja. Ya, nikmati itu. Itu solitude-nya. Itu saat kita dipotong untuk kita mau membanggakan sesuatu yang bersifat materi dan lain-lain. Solitude adalah tempat kehadiran Allah. Yesaya 45 ayat 15 kita baca. Yesaya 45 ayat 15 berkata, sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Ada kalanya kita berdoa begini, Tuhan, kok kenapa kita sudah rasa Tuhan hadir? Rasa kering sekali. Ada dosa apa nih Tuhan? Kita rasa langit seperti tembaga yang ketika kita berdoa menaik dan dipantulkan turun kembali, kita tidak nikmati apa-apa. Sepertinya Tuhan menyembunyikan diri dan berdiam diri dari kita. Ketika kita mulai merasa begitu, iblis akan masuk dan katakan, lu terlalu berdosa, lu tidak layak. Lu masalah colingan, masalah lalu parah sekali, akibatnya Tuhan tidak dengar lu. Tapi sesungguhnya, ketika kita merasa Allah seperti bersembunyi, saat Tuhan sedang mengajak kita masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Cari dengan Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Lebih rindu lagi, terus. Sampai kamu akan menikmati benar-benar Tuhan ada.
Makanya Mazmur 23:4 Daud katakan, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, yang aku lihat ini gelap gulita, masalah bahaya kematian, tapi aku tahu ada cahaya, karena bayangan tidak pernah ada kalau tidak ada cahaya. Amin. Jika ada bayangan, sadar ada cahaya. Jika kamu lihat masalah seperti bayangan yang lebih besar dari dirimu, dan biasanya bayangan itu lebih besar dari benda sebenarnya, dari objek sebenarnya, kamu sadar bayangan itu muncul karena ada cahaya. Berarti Tuhan sudah ada di situ sebelum kamu pergi ke situ. Tuhan sudah hadir. Makanya Daud katakan, aku tidak takut bahaya bukan karena aku jago, bukan karena ada orang dalam, bukan karena aku hebat, bukan karena talenta, potensi, bakat aku miliki, bukan karena Engkau besertaku. Kau sudah ada Tuhan, cahayamu sudah ada. Jika saya lihat masalah ini, saya tahu Tuhan sudah ada di situ. Makanya 1 Korintus 10:13 katakan, pencobaan yang kamu alami biasa, karena Allah setia. Ketika Dia kirimkan, diizinkan pencobaan itu datang, Dia kirimkan masalah itu datang, Dia telah sertai dengan jalan keluar. Sudah ada. Tapi kenapa kita tidak temukan jalan keluar? Yang pertama, mungkin Tuhan belum izinkan kita melihatnya. Atau yang kedua, kita terlalu sibuk dengan ini masalah. Orang yang masuk ke dalam pusaran masalah, maka yang dia lihat cuma masalah saja. Tapi ketika dia mundur keluar, dia akan lihat ada banyak jalan keluar di situ. Jadi kalau kamu merasa sudah lelah dan tidak bisa apa-apa, dengarkan suara Yesus. Matius 11:8, datang kepadaku, kamu semua yang letih sudah beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dengarkan suara Tuhan, maka kamu akan melihat banyak sekali jalan keluar yang ada. Lalu kamu minta keberanian melangkah dalam iman. Saya berjalan dalam iman. Amin ya saudara. Satar itu adalah gambaran Allah yang membawa seseorang menyendiri dalam kasih-Nya. Dia akan meninggalkan kebisingan dunia untuk apa? Merenung, dipulihkan, dilindungi, dan diperlengkapi. Itulah satar, itulah solitude, itulah tempat persembunyian itu. Sekali lagi kita mengingatkan dalam nama Tuhan Yesus, kau tahu kita terlalu sibuk. Makanya sekarang dunia lagi heboh dengan healing. Healing, me time, me time. Dari dulu Tuhan sudah bilang me time, Sabat itu adalah me time, waktumu bersama dengan saya. Ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah tahu itu. Kamu sudah capek kerja 6 hari, hari ke-7 ambil waktumu dengan saya. Kamu sudah capek dari pagi sampai malam kerja, sebelum tidur bertemu dengan saya akan beri kamu kelegaan. Kamu bangun pagi, kamu akan hadapi masalah yang besar, karena itu sebelum hadapi masalah yang besar, bertemu dengan saya akan kasih tahu kamu solusi ketika menghadapi masalah hari ini. Yesus sudah bilang, Matius 6:34 dia katakan, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahan lagi. Karena itu sebelum ayat 34 ada ayat 33. Ayat 33 bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, karena akan datang ayat 34, kesusahan sehari cukup sehari, besok ada kesusahan baru lagi. Tapi nyanyian dalam Ratapan 3 berkata begini, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Dia katakan kesusahan sehari cukup sehari, besok hari Senin akan ada kesusahan baru, tapi mengikuti dan bersama-sama dengan kesusahan baru, rahmat-Ku baru menyapa kamu di pagi hari. Bangun pagi cari Tuhan, jangan cari HP. Orang like belum, jangan cari itu. Nanti lu ketemu orang tidak like lu stres. Ketemu Tuhan dulu, sehingga nanti pun orang tidak like tidak apa-apa, yang penting ketemu Tuhan. Aman, bersyukur. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita hidup dalam saat solitude, dalam pengasingan rohani? Bapak, Mama, Saudara, saya mau katakan ini. Hampir bahkan bisa dikatakan semua tokoh dalam Alkitab pernah mengalami solitude, pernah berada di satar. Abraham, ketika dia mungkin dia kecewa, mungkin dia stres, mungkin juga dia bertanya-tanya, kapan saya punya anak? Tuhan panggil dia apa? Keluar dari kamu punya kemah, pandang ke langit, hitung itu bintang. Tuhan panggil dia keluar, ketemu dengan hiding place, satar, solitude. Kamu ketemu dengan saya mau tanya kamu, hitung ini bintang di langit. Kalau kamu bisa hitung bintang itu, sebanyak itu keturunan. Ayub di dalam penderitaan yang sangat berat, dia keluar dari rumahnya menyendiri entah berapa tahun di luar rumahnya. Di dalam pergumulan yang berat, Tuhan panggil dia, lu ada di mana? Ketika menjadikan langit dan bumi.
Ya kita yang rasa bahwa Tuhan hanya beta orang paling sial, paling malang di dunia ini, coba keluar. Tuhan akan tanya, lu ada di mana ketika beta tempatkan bintang-bintang? Lu ada di mana ketika beta merekam lu di dalam rahim lu mama? Lu ada di mana? Pernahkah beta minta lu nasihat untuk menata bumi ini? Lalu kenapa lu khawatir? Tidak ada alasan apapun yang kita khawatir. Kalau kita masih khawatir dan hidup dalam tekanan yang berat, merasa paling malang, ada yang salah dengan diri kita. Kita mungkin tidak mendengar suara Tuhan, tapi kita lagi dipengaruhi suara iblis. Menyendiri dan dengar suara Tuhan. Musa, setelah dia lari dari Firaun dan Mesir, dia menyendiri di padang gurun, kerja sendiri gembalakan kambing domba, dan Tuhan bertemu dengan dia di kaki gunung Sinai dengan semak yang menyala-nyala tapi tidak terbakar. Dan Tuhan bicara dengan dia dalam kesendirian. Daud, setelah diurapi jadi raja, dia harus berapa tahun, 7 tahun lebih dia lari sana sini dari Saul, menyendiri bersama dengan Tuhan, dan muncullah begitu banyak mazmur Daud. Itu adalah pergumulan nyanyian dia bersama dengan Tuhan. Dia menyendiri dengan Tuhan. Paulus dengan gagah dan sombongnya mengejar orang-orang Kristen sampai di pintu Dasib. Yesus Tuhan ketemu dengan dia. Akhirnya dia harus solitude selama 3 hari dalam kebutaan. Buta total 3 hari. Sebelum Tuhan utus Ananias, doakan dia supaya dia bisa melihat. Yohanes menyendiri di Pulau Patmos, Tuhan nyatakan wahyu kepada dia. Yesus menyendiri di padang gurun. Setiap tokoh kita menyendiri di Tuhan. Lalu kau bisa apa? Dan kau rasa kau bisa kerja ini semua? Tidak. Nanti stres sendiri. Karena waktu kita ini berdosa, bawa kita kepada yang salah. Kita butuh sendiri, menyendiri dengan Tuhan. Ini rahasia yang Tuhan sampaikan kepada kita di tengah-tengah dunia yang makin sibuk ini. Berapa hari di besar Kota Kupang tahu seberapa lalu macet di mana-mana, orang kendaraan kacau balau, kita stres ada di jalan raya. Nah kalau kita tidak punya waktu sendiri, kerja kita cuma maki-maki orang tiap hari. Di momen-momen seperti ini Tuhan bawa kita menyendiri untuk kita bisa lihat. Kalau kita dengar prediksi-prediksi yang bahaya tentang masa depan, ekonomi segala macam, kita dengar yang ketakutan. Iblis menawarkan terorisme, iblis menawarkan teror, menawarkan berita-berita yang jahat kepada kita. Menyendiri dengan Tuhan. Karena akhir dari cerita ini di Wahyu, Yesus yang menang, Tuhan yang menang. Wahyu berkata begini, Yesus itu Alfa dan Omega. Perhatikan baik-baik Bapak semua. Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau kita tahu sesuatu sebelum Yesus dan setelah Yesus, kita kecewa. Karena yang awal itu Yesus, tidak ada yang lebih awal dari dia lagi. Jadi kalau kita bangun tidur tidak ketemu Yesus, kita awali dengan medsos, awali dengan marah-marah orang di rumah, stres. Karena yang awal itu Yesus. Tutup harimu dengan Yesus, jangan tutup harimu dengan yang lain. Kamu stres nanti. Karena memang rumus begitu. Yesus Alfa dan Omega, awal dan akhir. Lu mau bikin masalah di tengah-tengah antara awal dan akhir, lu akan ketemu dengan Yesus di akhir juga. Tidak bisa lari mana-mana. Jadi ingat baik-baik, Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang memulai sesuatu sebelum Yesus akan kecewa. Dengan sendirinya dia akan kecewa. Karena tidak ada sesuatu apapun selain Yesus. Dan orang mengakhiri sesuatu tidak dengan Yesus pun akan kecewa. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi kesendirian kita? Fokus pada pemeliharaan Tuhan. Pesan Tuhan kepada Elia, ayat keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, makanya Elia tidak akan cari Alfamart dan Indomaret. Karena memang itu belum ada juga. Dia tidak akan cari Starbucks, tidak akan cari Nescoffee, karena memang tidak ada. Kau minum hanya dari sungai ini. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Fokus pada itu. Fokus pada firman Tuhan. Di dalam kesendirianmu, fokus pada firman Tuhan. Apapun kabar buruk yang kau dengar, fokus firman Tuhan dan cari firman Tuhan. Bagaimana saya selesaikan masalah saya buruk ini? Jangan cari tempat lain. Jangan cari orang dalam. Jangan cari di YouTube, di TikTok yang nasihat-nasihat yang menyesatkan. Tuhan, anak saya ini semakin doa dia semakin jahat. Apa kata firman Tuhan tentang anak yang jahat? Cari itu. Tuhan, beta sedikit ada mau promosi naik jabatan. Cari firman Tuhan yang namanya
Naik jabatan itu apa? Mas bilang begini, peninggian itu datangnya dari Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Orang mau tampil lu, mau bikin ucapan apapun, tetap percaya peninggian itu datang dari Tuhan. Setiap jabatan, bahkan firman Tuhan Yesus bilang, pemerintah yang jahat sekalipun Tuhan yang tempatkan. Tuhan yang promosi orang. Fokus pada firman Tuhan. Elia belajar mencukupkan dirinya hanya dengan minum air dari sungai dan makan makanan yang dibawa oleh burung gagak itu. Tatap mata Tuhan. Yang kedua, dengarkan suara Tuhan, bukan kebisingan dunia. Dengarkan suara Tuhan. Ketika kita solitude, ketika kita masuk dalam satar itu, tempat bersembunyi itu, kita akan di detox oleh Tuhan. Sekarang kan lagi viral istilah detox. Orang makan itu detox, minum vitamin, suplemen itu detox. Tuhan akan detox jiwa kita dengan solitude. Sehingga kita akan kuat menghadapi kabar-kabar yang tidak menyenangkan kita. Serangan-serangan datang kepada kita. Jadi, ketika kita solitude, kita ambil waktu sendiri dengan Tuhan, yang kita bawa apa? Yang kita bawa Alkitab, mungkin buku catatan, atau HP untuk kita catat catatan apa yang Tuhan bilang kepada saya di masa-masa kesulitan saya itu. Catat itu dan buktikan di hari-hari kamu ke depan, maka akan lihat bagaimana Tuhan memproses hidupmu secara luar biasa. Yang ketiga, izinkan Tuhan memproses jalan keheningan. Elia di Sungai Kerit itu dia mengalami potongan yang sangat luar biasa, sangat mengerikan, sangat menyakitkan. Proses yang luar biasa. Kenapa? Karena setelah itu dia akan berhadapan dengan 40 nabi Baal penyembah berhala. Kotong ketemu satu suami sudah mata merah, gak mata. Elia ketemu dengan 450 suami. Dia sendiri berhadapan. Bukan karena dia jago. Tuhan sudah proses dia di Sungai Kerit. Dipotong habis-habisan semuanya. Hanya mengandalkan firman Tuhan. Jadi, di dalam masa-masa kalau mama saudara sedang Tuhan bawa ke masa-masa solitude, tanda kutip dengan istilah, jangan cepat sok-sok mau melayani atau mau apapun. Diproses oleh Tuhan. Kalau mau melayani silakan, tapi pastikan bahwa Tuhan sudah selesai proses hidupmu. Itulah yang Yesus maksudkan. Orang yang mau ikut aku pertama-tama harus apa? Menyangkal diri, pikul salibnya setiap hari, baru ikut aku, baru datang melayani. Ada banyak orang yang belum sangkal diri, pikul salib, semua melayani. Akhirnya dia bikin masalah sih. Sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Bahkan yang terakhir dan keempat, ketika sungai kering, itu tanda musim baru telah tiba. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Solitude itu bukan waktu selama-lamanya kita ada di situ. Di dalam ceritanya Elia, ketika sungai mulai kering, firman Tuhan datang kepada dia bilang apa? Pergi ke Safat. Tapi pergi ke Safat bukan pergi pesta, bukan pergi makan minum sesuka-suka, tidak. Kalau di kering itu dipotong, dipisahkan, di Safat itu dimurnikan. Dengan satu tantangan lagi. Hanya ada tepung sedikit, buli-buli yang sekali masak habis air minyaknya. Ada masa di mana kenyamanan solitude itu Tuhan lihat kita sudah terlalu nyaman, kita sudah bisa masuk ke next level, ke proses selanjutnya. Tuhan bilang cukup, sekarang kamu naik ke level berikutnya. Dari mana kita tahu itu? Perhatikan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tandanya ini apa? Sungai itu kering. Kita tutup dengan dua kisah nyata. Kisah nyata yang pertama adalah seorang pendeta, penginjil namanya Jim Simbala. Dia seorang pendeta di Brooklyn Tabernacle di New York tahun 1970-an. Dia dipercayakan pimpin satu gereja kecil, tapi jemaat yang hadir sangat sedikit, banyak kursi kosong. Dia tidak punya keahlian untuk berkhotbah atau keahlian yang lain, tidak ada dana yang cukup, bahkan banyak termasuk dia sendiri menderita sakit. Dan dia mengalami stres, dan dia rasa-rasa kayaknya lebih baik kita mundur dari pelayanan ini. Sia-sia saja apa yang kita lakukan. Di dalam dia punya buku yang namanya, buku judulnya Fresh Wind, Fresh Fire, dia tulis begini: sungai keringnya telah kering, tidak ada kekuatan, dukungan atau semangat tersisa.
Tapi dia sadar, dia bilang begini, saya tidak punya strategi, saya tidak punya program, tapi saya tahu satu hal, saya bisa berdoa. Ketika segala sesuatu kamu rasa tidak ada gunanya lagi, tidak ada uang, tidak ada dukungan, tidak ada apapun, tetap kamu bisa berdoa. Dan dia masuk dalam doa. Setiap Selasa malam dia berdoa, ajak jemaat datang berdoa, sampai satu waktu Tuhan pulihkan gereja itu. Kalau kamu pernah dengar atau tahu Brooklyn Tabernacle Choir, itu dari Jim Simbala itu. Mendunia, gerejanya menjadi sangat besar dan jemaatnya ribuan. Tuhan proses melalui itu. Ketika kita merasa sungai kering, penghasilan makin sedikit, bahkan mungkin tidak lagi, saya tidak tahu ini hari saya makan apa. Bisa jadi Tuhan katakan bahwa sekarang kesempatan kami bertindak, naik next level, pergi ke Safat. Tuhan akan proses. Yang kedua, kisah tentang Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot ini istri dari Jim Elliot, seorang misionaris yang dibunuh oleh suku Huaorani, ada di Ekuador tahun 1956. Mereka suami istri datang ke suku ini untuk beritakan Injil, tapi suaminya dibunuh. Suku ini belum pernah dengar Injil. Jim Elliot dibunuh. Dan ketika suaminya mati, tentunya sebagai istri sangat-sangat tertekan. Dia berkabung, apalagi dia masih sangat muda dan punya satu anak. Dia tahu mau bikin apa. Serasa dunianya runtuh, tidak ada harapan lagi. Kehilangan arah, kehilangan dukungan, kehilangan pengharapan. Hanya dia yang masih sangat muda dengan satu orang anak. Dia merasa bahwa sungai Kerit itu kering, tidak ada apa-apa lagi. Setelah masa berkabung selesai, bisa saja dia berpikir, oke, saya kembali ke Amerika, daripada saya ada di Ekuador, saya mau bikin apa juga. Tapi justru yang dia lakukan adalah dia memutuskan untuk kembali ke suku Huaorani itu untuk beritakan Injil di sana, di mana dia pun suami pernah dibunuh. Dia kembali ke sana. Ya, puji Tuhan, ketika dia kembali ke sana, justru dia diterima baik oleh masyarakat di situ, karena mereka melihat di dalam diri Elizabeth Elliot ini ada kasih yang sejati, ada kasih yang murni. Suaminya pernah dibunuh di sini, tapi dia datang bukan dengan kebencian, bukan dengan balas dendam, tapi dengan tetap beritakan Injil. Akhirnya mereka terima dia baik-baik, diberitakan Injil. Banyak orang, termasuk pria-pria, laki-laki, banyak orang, termasuk yang membunuh suaminya, datang dan bertobat, terima Kristus, menjadi pengikut Kristus. Para musik WL silakan ke depan. Jadi Bapak Mama dan saudara semua, silakan ke depan ke musik. Ketika sungai penghiburan kita, karena kehilangan itu, kita merasa bahwa kita begitu kering dan tidak ada apa-apanya, percaya bahwa Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai di hidup kita. Kita masih hidup, masih ada harapan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Sungai yang kering itu bukan akhir dari cerita. Masalah hidup, kegagalan bukan akhir dari cerita hidup kita. Kalau kita ikuti kisah dalam Alkitab, kegagalan demi kegagalan, kehancuran demi kehancuran, masalah demi masalah datang, kita baca itu Wahyu, 7 gulungan itu, 7 malaikat itu dengan segala masalah seolah-olah yang akhir adalah masalah. Tidak. Di ujung dari kisah Wahyu adalah kemenangan Kristus, perkawinan anak domba, Kristus dengan jemaatnya. Allah adalah gembala yang baik. Dia telah memberkati Elia, dia melayani Elia, dan kita percaya dia juga memberkati kita. Dia melayani kita. Di dalam kesendirian kita akan menikmati bersama-sama dengan dia. Bapak saudara, kita ingat kata Tuhan Yesus, Yohanes pasal 15 ayat 5. Yesus itu pokok anggur yang benar, dan kita ini rantingnya. Tugas ranting cuma menempel pada batang pokok anggur. Makanya Yesus bilang, abide in me and I in you. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang punya tanggung jawab untuk menghidupi pohon anggur itu adalah akar, batang, dan daun. Akar mencari makan minum, batang mengalirkannya ke daun, lalu diproses, lalu menghasilkan nutrisi, dialirkan, sisa-sisa itu menjadi buah. Dan ranting adalah tempat di mana buah itu menempel. Kenapa Yesus bilang, jangan khawatir soal makan minum pakai.
makan minum pakai adalah tugas akar batang untuk cari makanan itu. Tugas Yesus untuk mengurus makan minum pakai kita. Tugas kamu adalah menempel di pokok anggur supaya buah itu bisa kelihatan. Tugas kita adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya supaya buah-buah kebenaran itu, buah-buah pertobatan itu muncul dalam hidup kita. Pastikan bahwa kita menempel dalam Kristus setiap hari. Di tengah-tengah pergumulan kita, bersolidut kita mencari wajah Tuhan selalu. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan di setiap musim hidup kita. Kita katakan, Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.